Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wita Herawati Haryanto dengan NIM 6319049. Yang saya hormati Ibu Yumi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web pada SMKN 1 Cikarang Selatan. Tugas ini dibuat dan ditulis untuk memenuhi persyaratan nilai UAS kami di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya memberikan dampak dalam pengolahan data perpustakaan. Mengapa perpustakaan? Yaitu karena perpustakaan sebagai pengelola sistem dan pengetahuan harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan komunikasi secara optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dengan adanya perkembangan ini dapat membuat manusia lebih berpikir untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, belum ada media atau sistem informasi di dalam perpustakaan yang dapat diakses oleh setiap siswa dan siswi. Yang kedua, masih ada rawannya kerusakan, kehilangannya data pengolahan. Yang ketiga, yaitu sistem laporan data peminjam yang belum terkelola dengan baik karena belum adanya terkomputerisasi. Yang kedua yaitu batasan masalah. Kami akan mempersempit dari kajian penelitian kami ini. Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan, kami mempersempit permasalahannya, yaitu proses transaksinya masih secara manual, data bukunya masih secara manual, peminjam dan pengembalian buku masih secara manual, dan softwarenya pun masih menggunakan cara manual. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan sumbangan pikiran dalam rangka memperbarui sistem yang lama menjadi sistem yang baru, diharapkan mampu membantu mempermudah dan memperlancar proses informasi pelayanan di perpustakaan. Manfaatnya yaitu menjadikan perpustakaan lebih efektif dalam melayani pemakaian, khususnya siswa dan siswi, mempermudah akses informasi, dan mempermudah untuk mencari peminjaman dan pemeliharaan data di perpustakaan. Adapun metodologi penelitiannya, yang pertama yaitu objek dari penelitiannya, yaitu perpustakaan pada SMK 1 Cikarang Selatan. Yang kedua, kita menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara dengan cara memperoleh data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan pihak pimpinan dan pengelola tentang bagaimana atur alur pendataannya. Observasi dengan mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung. Yang ketiga yaitu studi pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku sebagai bahan referensinya. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Di sini ada definisi perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 ayat Pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Dari yang kedua yaitu karakteristik sistem. Model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Tetapi adapun karakteristik sistem menurut Hutahayan yaitu ada komponen sistem, batasan sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengelola sistem, dan sasaran sistem. Selanjutnya ada definisi sistem informasi menurut para ahli. Di antaranya ada Romney dan Steinbart, yaitu sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan. Selanjutnya dari Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Selanjutnya ada definisi informasi menurut Krismaji, yaitu informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat sebagaimana perannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Farhan Ahmad Ridwan, NIM 3199540, ingin melanjutkan penjelasan dari Wita Herawati. Yang pertama, definisi website. Menurut Bekti, website merupakan kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, teks, gambar, diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Berikutnya definisi PHP MyAdmin.
PHP MyAdmin adalah sebuah free software yang ditulis dengan PHP yang digunakan untuk menangani animasi MySQL di World Wide Web seperti yang dituliskan dalam riset resminya. Aplikasi PHP MyAdmin dapat mengatur sebuah server MySQL membutuhkan sebuah super user sama seperti sebuah database tunggal. Pengguna PHP MyAdmin dapat melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, membuat dan menghapus database, membuat, mengcopy, menghapus, mengganti nama, dan mengubah tabel, melakukan pemeliharaan tabel, menghapus, mengubah, dan menambah field, mengeksekusi berbagai SQL statement bahkan batch queries, mengatur key pada field, memproses field teks ke dalam tabel, membuat dan membaca tabel, mengekspor dan menjadi format CSV, XML, dan LaTeX, mengatur kemungkinan penggunaan multiple server, mengatur user dan develop MySQL. Berikutnya, aliran sistem informasi flow chart. Aliran sistem informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang mana berguna untuk menunjukkan urutan dan prosedur-prosedur yang ada pada sistem. Berikutnya di EFD atau bisa disebut data flow diagram. Pada tahap analisa, penggunaan notasi ini sangat membantu dan berkomunikasi dengan pemakai sistem untuk memahami sistem logika data flow. Berikutnya IRD atau Integrated Relationship Diagram. Integrated Relationship Diagram menggunakan sejumlah notasi atau simbol untuk menggambar struktur dan hubungan antara data yang terdapat pada Integrated Relationship Diagram. Selanjutnya diagram konteks atau konteks diagram. Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entiti luar, masukan, dan keluaran dari sistem. Diagram konteks dipresentasikan dengan lingkungan tunggal yang mewakili keseluruhan sistem. Yang terakhir, waterfall model. Pengembangan perangkat lunak sistem informasi perkotaan menggunakan model waterfall. Terdapat beberapa kelebihan dari model waterfall, yaitu pertama, struktur tahap pengembangan sistem jelas. Yang kedua, dokumen dihasilkan di setiap tahap pengembangan. Yang ketiga, sebuah tahap dijalankan setelah tahap sebelumnya selesai dijalankan atau tidak ada tumpang tindih pelaksanaan tahap. Hasil analisis sistem informasi 3.1 Tinjauan perusahaan. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian di SMK Negeri 1 Cikarang Selatan yang beralamat di Jalan Ciantra, Desa Sukadami, Cikarang Selatan. Sejarah perusahaan. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan berasal dari SMA kecil di Cikarang Selatan yang berdiri pada tahun 2004. SMK ini masih bertempat di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan dikarenakan belum adanya bangunan. Adapun program jurusan yang ada di SMK kecil ini yaitu Teknik Elektronik Industri dan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada tahun 2005, SMK kecil Cikarang Selatan mendapatkan bantuan bangunan blok grant dari pemerintah. Pada tanggal 20 April 2005 dikeluarkan SK Bupati Bekasi nomor 421/Cap.112 Disdik garing 2005 untuk penegrian SMK kecil Cikarang Selatan sehingga berubah menjadi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. SMK Negeri 1 Cikarang Selatan mendapatkan nilai jenjang akreditasi yaitu A untuk semua program keahlian yaitu Teknik Elektronika Industri, Teknik Pemesinan, Teknik Komputer dan Jaringan dan Akuntansi. Misi perusahaan. Visi terwujudnya SMK yang berstandarkan nasional pada tahun 2017 yang menghasilkan SDM dengan pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi disiplin serta berlandaskan iman dan takwa. Misinya ada 5, yaitu mengembangkan sistem pembelajaran yang agamis, fleksibel dan profesional. Yang kedua, meningkatkan penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. 3, menjalin kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan dunia usaha, dunia industri serta lembaga lain dalam bidang pengelolaan pendidikan serta penyaluran tamatan. Yang keempat, meletakkan prinsip-prinsip manajemen mutu dalam mengelola pendidikan. Yang terakhir, mengembangkan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan. Struktur organisasi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan yaitu meliputi kepala sekolah, komite sekolah, ada tata usaha, guru, serta siswa dan bagian penting lain. Prosedur sistem bekerja. Analisis prosedur yang sedang berjalan bertujuan untuk menjelaskan jalannya dokumen yang terlibat dalam proses pengelolaan data di SMK ini. 3.2.1 yaitu analisis prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Prosedurnya yaitu siswa datang ke perpustakaan dengan membawa kartu pelajar yang kemudian akan diperiksa oleh petugas. Yang kedua, petugas akan memberikan formulir pendaftaran. Yang ketiga, siswa akan mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, petugas melakukan proses pencatatan data anggota perpustakaan.
kelima, petugas akan membuat kartu anggota. Yang keenam, setelah kartu anggota selesai dibuat, maka petugas langsung memberikan kartu tersebut kepada siswa. Yang terakhir, petugas akan membuat laporan keanggotaan berdasarkan formulir yang sudah ditulis oleh siswa tersebut. Alur pendaftaran menjadi anggota di Perpustakaan Negeri 1 Cikarang bisa dilihat sendiri jalannya. Yang kedua yaitu analisis prosedur peminjaman pada Perpustakaan SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Yang pertama adalah siswa datang ke perpustakaan dengan membawa kartu anggota. Yang kedua, siswa diwajibkan mengisi daftar hadir. Ketiga, petugas perpustakaan akan mencatat data buku yang dipinjam yang terdapat pada kartu anggota. Yang keempat, setelah petugas melakukan pencatatan pada buku induk peminjaman, pengembalian, maka petugas menyerahkan kartu anggota dan buku tersebut pada anggota. Petugas menggunakan data peminjaman dari buku peminjaman pengembalian untuk membuat 2 rekapan laporan peminjaman yang diserahkan kepada koordinator dan kepala sekolah dalam periode per bulan. Ketentuan dalam pengembalian buku. Yang pertama, siswa membawa buku yang akan dikembalikan ke perpustakaan. Yang kedua, petugas kemudian akan mencatat data pengembalian buku dan pengembalian kartu anggota kepada siswa. Namun, apabila terjadi keterlambatan waktu dalam pengembalian buku, maka petugas akan mengenakan denda pada siswa tersebut. Berdasarkan dari data pengembalian buku, maka petugas perpustakaan akan membuat laporan mengenai pengembalian buku tersebut. Laporan tersebut diolah menjadi 2 rangkap, masing-masing untuk perpustakaan dan satu lagi diserahkan kepada koordinator perpustakaan. Petugas juga akan membuat laporan denda jika terdapat data-data mengenai keterlambatan pengembalian buku. Laporan tersebut diolah menjadi 2 rangkap yang akan diserahkan masing-masing kepada koordinator perpustakaan dan satu lagi diserahkan kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Surahimi. Saya akan menjelaskan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan hubungan sistem aliran data ke dalam keluar sistem atau entitas-entitas yang terletak di luar sistem atau biasa disebut output atau menerima data dari sistem tersebut yang biasa disebut input. Salah satu yang harus diperhatikan, diagram konteks biasanya menggunakan satu lingkaran proses yang mewakili proses dari semua sistem. Diagram konteks memberi gambaran seperti apa hubungan interaksi secara entitas luar dengan sistem. Hubungan tersebut digambarkan dengan aliran data yang mengalir dan lingkungan luar sistem atau biasa disebut entitas luar ke dalam sistem atau sebaliknya. Contohnya, sistem informasi perpustakaan ya, itu dibagi menjadi 2, yaitu satu anggota, yang satu lagi admin perpustakaan. Yang anggota itu terdiri dari data anggota, update data anggota, ID anggota, dan download jurnal atau buku. Selanjutnya, admin perpustakaan itu terdiri dari data buku, approve anggota, data anggota, daftar buku tamu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram, biasa disebut DFD, yang digunakan untuk membuat sebuah model sistem informasi dalam bentuk jaringan proses yang saling berhubungan satu sama lainnya oleh aliran data. Biasanya menjelaskan data flow diagram level 1, sistem informasi yang digunakan adalah perpustakaan. Seperti contoh perpustakaan SMK Negeri 1 Cikarang Selatan yang sedang berjalan. Fungsi dari DFD atau data flow diagram adalah untuk memperjelas gambaran mengenai sistem tersebut, terutama aliran data dalam sistem tersebut. Pada tahapan DFD, level 1 menggambarkan secara global, namun disertai gambaran database yang akan menampung dari aliran data. DFD level 1, sistem pendataan anggota, di mana pada proses tersebut di dalamnya meliputi proses pencatatan data anggota, update data anggota yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Contohnya, dia ada pendataan, diiniin oleh ID anggota dan dikelola oleh anggota, dan data anggota itu diupdate data oleh anggota. DFD level 1, sistem pendataan anggota, di mana pada proses tersebut di dalamnya meliputi proses pencatatan data anggota, update data anggota yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Contohnya, dia ada pendataan, diiniin oleh ID anggota dan dikelola oleh anggota, dan data anggota itu diupdate data oleh anggota. DVD level 2, proses 3 adalah proses pengembalian buku, dan dalam proses tersebut termasuk di dalamnya proses pencarian data peminjaman, penyimpanan data peminjaman, serta pembuatan laporan peminjaman yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Perincian dari proses 3 yaitu pengembalian buku.
Selanjutnya kita beralih ke permasalahannya. Pembahasan analisis sistem di atas menjelaskan bahwa aktivitas pengolahan data pada sistem yang berjalan di perpustakaan selatan masih menggunakan cara yang masih manual, seperti proses pendaftaran anggota masih menggunakan cara manual, yaitu pada saat penginputan data anggota pada buku induk anggota. 2. Proses pembuatan kartu anggota memerlukan waktu yang cukup lama karena petugas harus mencatat ulang identitas anggota. Selanjutnya masih mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian data anggota yang akan melakukan peminjaman dan pengembalian buku karena harus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada buku peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya proses pembuatan laporan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan serta laporan yang dihasilkan kurang akurat. Selanjutnya adalah penutupan. Kesimpulannya adalah sistem yang dirancang diharapkan memberikan informasi tentang data buku perpustakaan baik yang tersedia maupun yang masih dalam peminjaman. Sistem perpustakaan ini juga diharapkan admin untuk manajemen data buku dan memudahkan pembuatan laporan. Selanjutnya adalah saran. Sarannya adalah untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan untuk menjadi lebih baik, maka perlu adanya fitur menu yang lebih lengkap. Contohnya, adanya paling untuk pengisian pendapat kritik dan saran mengenai pelayanan perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan berbasis website. Jadi, yang dibuat penulis belum memiliki fitur atau menu yang lengkap. Contohnya sistem untuk pengolahan data buku pelajaran. Terima kasih.